sudah hadir di hadapan kita terkait dengan pengenalan umum kekayaan intelektual, target kinerja dan program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ses untuk bisa memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang hadir langsung di sini, ada yang hadir dan juga semua rekan-rekan yang ada di Zoom, yang saya hormati tentu sudah hadir di sini para peserta dari pelatihan jarak jauh ini terkait dengan KI, para Kakanwil, Kemenkum, Kadif, Yankum, para Kabit, KI, para JFT dan baik itu dari seluruh Kanwil yang hadir pada kesempatan ini dan juga dari DJKI ya, ada juga yang hadir. Tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di sesi yang pertama ini kebetulan saya yang diminta untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana pengenalan umum dari kekayaan intelektual dan juga nanti mungkin saya tambahkan juga bagaimana yang harus kita capai di Kanwil terkait dengan target kinerja dan juga program unggulan daripada DJKI yang dilaksanakan di tahun 2025 ini. Baik, pada kesempatan pagi ini mungkin saya nanti secara singkat saja ya, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan sebentar. Mungkin dalam kegiatan ini, dalam penyampaian pemaparan ini, nanti saya akan memberikan lebih banyak pengenalan umum terlebih dahulu terkait kekayaan intelektual. Lalu kita juga nanti akan tahu bagaimana Haki ini menjadi salah satu investasi dan kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kita di sini berperan sebagai Kemenkumham ini sebagai salah satu juga instansi ataupun kementerian atau lembaga yang harus membantu untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, kemudian juga di sana nanti ada beberapa potensi di wilayah yang perlu kita angkat juga dikaitkan dengan kekayaan intelektual. Mungkin salah satunya bagaimana wisata di daerah, ekonomi kreatif di daerah yang perlu juga harus ditingkatkan, didukung oleh Kementerian Hukum di sini. Dan kemudian nanti juga akan ada penjelasan bagaimana apa yang kita perlukan untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual di wilayah ataupun di tingkat nasional yang saling mendukung satu sama lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk bagaimana sinergi dan kolaborasi kita nanti dalam pelaksanaan kebijakan kekayaan intelektual. Peran DJKI, peran Kanwil nanti seperti apa dan juga program unggulan yang tadi disampaikan baik itu bersifat untuk pusat maupun yang perlu didukung oleh wilayah di tahun 2025 ini. Baik, mungkin yang pertama saya mungkin ingin memperkenalkan dulu secara singkat bagaimana kekayaan intelektual itu. Kalau kita bicara kekayaan intelektual, recording in progress. Tidak jauh-jauh. Sekarang ini yang kita hadapi adalah semuanya adalah kreasi kekayaan intelektual. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa kehidupan sehari-hari, apa yang kita pakai, apa yang kita hadapi, itu adalah kreasi kekayaan intelektual. Jadi ini adalah produk-produk hasil dari kekayaan intelektual. Apa itu karya seni, bisa seni lukis, seni tari dan sebagainya. Lagu-lagu yang kita dengarkan itu semua adalah hasil kekayaan intelektual. Ada karya sastra, buku, tulisan dan sebagainya yang sifatnya mungkin ilmiah atau sifatnya lebih kepada suatu yang fiksi dan sebagainya, itu adalah karya sastra yang dilindungi juga kekayaan intelektual. Lalu desain yang kita lihat banyak, ada desain furniture, desain mobil, desain baju dan sebagainya. Itu juga adalah kreasi kekayaan intelektual. Terakhir, apa yang kita pakai sekarang ini teknologi. Kita bisa berdiskusi, bisa mengikuti pelatihan, tidak perlu datang ke BPSDM, tapi dengan jumlah yang besar kita bisa sama-sama saling sharing ilmu pengetahuan dan sebagainya melalui media Zoom misalnya atau media daring atau di dalam jaringan. Nah, ini juga
kita bisa lihat ini adalah suatu kekayaan intelektual yang semuanya memiliki nilai ekonomi sebenarnya. Baik itu yang sifatnya tradisional, bisa yang kuno, bisa yang modern. Nah, disinilah berbagai variasinya. Yang penting di sini adalah bagaimana kita kemudian menghargai, karena disinilah salah satunya kekayaan intelektual ini mempunyai nilai ekonomi. Sehingga negara pun perlu ikut campur untuk mengatur sistem perlindungannya. Jadi nanti kita akan tahu bahwa dalam suatu perlindungan kekayaan intelektual itu ada yang namanya secara moral perlindungannya dan juga perlindungan secara ekonomi. Nah, oleh karena itu, karena kita harus melindungi kekayaan intelektual, tentunya salah satu cara melindunginya adalah dengan memberikan hak kekayaan intelektual. Recording in progress. Ini mirip dengan tanah ya, kita punya tanah, kemudian untuk melindunginya bagaimana? Dikeluarkanlah surat sertifikat tanah untuk melindungi kepemilikan tanah yang kita miliki. Ini sama seperti tanah, bahwa hak kekayaan intelektual ini, objeknya kekayaan intelektual, kita diberi hak atas kekayaan intelektual. Jadi bedanya sebenarnya adalah kalau tanah itu terbatas karena alam ya. Tapi kalau kekayaan intelektual ini tidak terbatas. Kenapa? Karena selama manusia masih berpikir, gitu, masih memiliki intelektual, selama masih hidup pasti akan terus berkembang. Jadi tidak ada batasnya untuk kekayaan intelektual ini. Nah, intinya adalah bahwa perlindungan kekayaan intelektual yang diwujudkan melalui hak kekayaan intelektual ini adalah merupakan hak eksklusif. Tadi ada dua jenis haknya. Ada hak moral dan juga hak ekonomi. Dan ini adalah dua hal yang Recording stopped. secara simultan itu dilindungi. Gitu ya. Kalau moral ya terkait dengan siapa sih penciptanya, bagaimana format daripada misalnya ciptaannya nggak boleh dirubah dan sebagainya, harus izin dari pencipta misalnya. Nah, kalau hak ekonomi lebih kepada bagaimana suatu kekayaan intelektual itu dilindungi dan kemudian dia bisa menggunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, disinilah hak ekonomi ini berperan. Nah, dengan adanya hak ekonomi, kemudian muncullah kekayaan intelektual ini sebagai aset ekonomi. Jadi dia seperti tanah, dia punya aset, ada nilai ekonomi yang bisa dijual belikan, bisa dipindah tangankan dan sebagainya. Ini diberikan oleh negara, diatur melalui undang-undang, dan intinya sebenarnya penghargaan ini diberikan kepada kreator atau pihak lain yang diberi wewenang. Jadi seorang pencipta, seorang desainer misalnya, dia menciptakan suatu desain, bisa diberikan langsung kepada desainernya, tapi desainernya juga bisa memberikan hak tersebut kepada pihak lain yang dia inginkan. Mungkin dia kerjasama atau dia secara secara transfer memindahkan haknya itu kepada pihak lain. Nah, ini bisa dilakukan melalui hak kekayaan intelektual, sistem kekayaan intelektual. Jadi kalau bicara kekayaan intelektual sebetulnya pada dasarnya kekayaan intelektual itu adalah barang publik. Ada pengetahuan, kita pasti harus ada pengetahuan, ada teknologi. Selama teknologi itu belum ada perlindungan, siapa saja boleh pakai. Jadi itu adalah barang publik. Misalnya kalau kita ambil contoh, kalau kita men-tapping karcis tol ya, tiket tol itu, e-money, e-tol, itu kan ada alat yang kayak pukulan lalat itu, atau pukulan nyamuk. Nah itu kan untuk memudahkan kita men-tap daripada tiket tersebut. Kalau nggak ada itu mungkin kita harus susah pakai tangan kita kan. Itu dengan mudah kita lakukan. Tapi karena itu tidak dilindungi oleh kekayaan intelektual, misalnya paten sederhana misalnya. Sehingga tidak ada orang yang bisa melarang kalau orang mau memproduksi alat produk tersebut. Sehingga siapa saja bebas, itu barang publik jadinya. Tapi kalau misalnya pada saat dia menciptakan tapping untuk tol itu, yang mempermudah dengan teknologi sederhana, melalui paten sederhana misalnya. Bisa jadi setiap orang yang ingin memproduksi harus izin dari dia terlebih dahulu. Sehingga di sanalah ada beberapa keuntungan bagi si pencipta atau penemu atau inventornya. Apakah dia nanti yang menentukan untuk kerjasama dengan industri yang mana dan sebagainya. Dan dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Baik itu nanti yang secara langsung maupun melalui royalti. Itu ada namanya remunerasi
artinya dia akan mendapatkan keuntungan dari sana. Nah itu salah satu gambaran. Jadi kalau belum didaftarkan misalnya seperti teknologi, tidak didaftarkan paten, itu masih milik publik. Tapi begitu didaftarkan, barulah dia menjadi milik private. Nah ini diatur oleh undang-undang, dan dari undang-undang kita bisa lihat dia ada batas substansinya, ada batas waktunya, dan ada batas orang-orang yang dapat memiliki hak tersebut. Jadi subjek, objek, dan juga jangka waktu itu diatur secara khusus dengan undang-undang. Misalnya paten biasa itu 20 tahun misalnya. Begitu bicara paten yang sederhana 10 tahun. Nah setelah 10 tahun itu, setelah tidak ada hakinya menjadi public domain. Kembali lagi teknologi tersebut otomatis boleh digunakan oleh siapa saja. Jadi pada intinya sama dengan tanah juga. Saya selalu mensamakan dengan tanah. Kenapa? Tanah kalau misalnya masih belum dimiliki masyarakat, misalnya kan dikuasai negara misalnya. Tapi kemudian ada salah seorang yang memiliki, dia buat sertifikat tanah menjadi milik dia. Bisa jadi dari tanah tersebut nanti dikembalikan lagi kepada negara. Nah ini yang kita perlu sadari bahwa berbicara ke intelektual ini adalah berbicara hak. Jadi bukan berbicara produknya sebetulnya. Nanti kita akan membedakan antara hak kekayaan intelektual dan produk kekayaan intelektual yang dihasilkan. Nah, next. Tujuan pelindungannya ada 3 sebetulnya. Ya tentunya menumbuhkan inovasi-inovasi baru, lalu juga supaya inovasi kekayaan intelektual itu memiliki aset yang bernilai, menjadi ada aset ekonomi. Dan tentu yang ketiga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan seseorang mempunyai kekayaan intelektual, kemudian dia manfaatkan, itu akan akhir-akhirnya ujung-ujungnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan akhirnya juga akan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ini tujuan daripada pelindungan KE. Nah, kalau berbicara jenis kekayaan intelektual mungkin ada beberapa yang sering ikut pelatihan sudah mengetahui ya bahwa hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat kepemilikannya. Yang pertama HKI komunal yang dimiliki oleh komunitas biasanya ataupun masyarakat wilayah tradisional tertentu. Yang kedua adalah HKI personal, ini biasanya yang sekarang kita lihat dengan HKI modern ya bahasanya. Jadi ada 2 di situ, ada hak cipta dan hak terkait, dan ada juga hak milik industri. Nanti ini juga dengan karakteristik yang berbeda. Nah kalau bicara yang komunal kita ketahui ada sumber daya genetik, ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, hak indikasi geografis. Kalau hak HKI personal itu ada 2 tadi, hak cipta dan terkait, itu melindungi untuk seni sastra dan juga hak terkait dalam hal ini pelaku, ada fonogram atau juga dan juga broadcasting atau lembaga penyiaran. Jadi itu yang hak cipta dan hak terkait. Kemudian ada juga hak milik industri, ini lebih kepada suatu KI yang nanti produk-produknya adalah untuk industri, untuk manufaktur. Misalnya paten, hak paten ada di sana melindungi invensi teknologi, hak atas merek itu untuk simbol dagang, dan kemudian juga hak desain industri untuk penampilan produk, hak rahasia dagang untuk informasi rahasia, ada hak desain tata letak sirkuit terpadu untuk tata letak di dalam suatu integrated circuit, nah yang IC yang kecil sekali itu yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Kemudian hak perlindungan varietas tanaman, ya ini kalau hak perlindungan varietas tanaman bukan di Kementerian Hukum tapi di Kementerian Pertanian ya, di Pusat Varietas Tanaman. Nah ini adalah jenis hak kekayaan intelektual yang diatur melalui undang-undang tentunya. Nah ini mungkin contoh ya, kita bisa lihat tiap-tiap pengaturan ini mempunyai, tiap-tiap bidang hak, jenis hak itu punya pengaturan masing-masing. Misalnya hak cipta, perlindungannya deklaratif, artinya tidak perlu ada pendaftaran. Sejak suatu karya itu diciptakan, sejak saat ini misalnya saya melukis, saya gambar, nah sejak saat itulah perlindungan itu dimulai sebetulnya. Jadi gambar saya ini otomatis misalnya akan menjadi hak saya gitu ya. Saya sudah menggambar, kemudian ini menjadi hak saya gambarnya. Nah ini yang secara otomatis
langsung dilindungi. Ini hak cipta. Nah, berbeda lagi nanti ada namanya hak terkait. Hak terkait sebenarnya hampir sama, dia bagian dari hak cipta. Tapi kalau hak terkait ini lebih kepada performers atau pelaku. Misalnya penyanyi gitu ya. Dia yang membawakan lagu intinya. Jadi dia karena dia yang membawakan lagu, sehingga lagu itu bisa jadi terkenal. Jadi banyak sekali sebenarnya ciptaan-ciptaan itu lagu yang mungkin kalau penciptanya yang nyanyi, belum tentu terkenal. Tapi begitu yang nyanyi itu misalnya penyanyi-penyanyi terkenal, misalnya Ari Lasso, mungkin band-band Dewa atau band lainnya yang membawakan, itu otomatis akan lebih mampu memberikan lagu itu menjadi lebih terkenal. Jadi ini di sini pun dilindungi melalui hak terkait. Jadi penyanyi, pemain band, dan sebagainya, penari, itu semua dilindungi dalam hak terkait. Kalau fonogram produser ini kayak misalnya produser rekaman, nah itu juga dilindungi karena di situ mereka merekam lagu, kemudian lagu itu disampaikan kepada masyarakat. Nah itu. Yang terakhir broadcasting organization ya, televisi lah misalnya. Televisi itu dengan mudah mereka menyampaikan semua karya-karya, lagu, musik, film dan sebagainya untuk lebih dikenal di masyarakat. Kalau sekarang tidak hanya broadcasting di TV, tapi juga melalui sosial media dan sebagainya, Instagram, Twitter, ini juga termasuk salah satu bagaimana untuk mempublikasikan suatu karya-karya karya cipta ke masyarakat. Jadi ini perlindungan hak cipta. Nanti berbeda lagi dengan hak milik industri. Kalau paten ini kita lihat nanti harus ada kebaruannya baru dilindungi. Merek first to file. Siapa yang mendaftar pertama kali, dia yang mendapatkan perlindungan. Yang bisa menggunakan nama merek tertentu. Kalau desain industri, penampilan produknya, bagaimana tampilan supaya mobil ini lebih disenangi masyarakat. Di toko-toko handphone misalnya kita lihat bagaimana dijajar handphone berbagai macam bentuk, tapi kita bisa memilih ke salah satu yang kita senangi. Nah itu adalah salah satu fungsi dari desain industri. Kalau desain tata letak sirkuit terpadu ini lebih kepada di dalam dari handphone tersebut ada sirkuit ya, ada rangkaian elektronik, nah di dalamnya ada IC yang kecil sekali. Yang dia kecil IC tersebut, tapi dia bisa berfungsi jutaan fungsi. Nah ini yang kelebihan daripada desain tata letak sirkuit terpadu. Karena dengan penempatan desainnya yang unik di dalam satu IC, dia bisa menghasilkan suatu fungsi yang tidak hanya satu atau dua, tapi bahkan jutaan fungsi. Seperti handphone yang kita pakai sekarang ini. Kalau dia IC-nya besar, pasti handphonenya besar, bisa sebesar lemari atau kulkas kan, kita susah bawanya. Tapi dengan dia IC dengan peletakan yang lebih kecil gitu kan, sangat kecil sekali dengan teknologi namanya teknologi layer gitu yang tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga itu bisa menghasilkan suatu handphone kita yang saat ini kita gunakan yang sangat kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau rahasia dagang ini tentunya sudah lama sekali kita tahu, ada resep masakan, obat-obatan tradisional dan sebagainya yang dirahasiakan. Misalnya. Bahkan formula minuman, misalnya seperti Coca-Cola itu sampai 100 tahun lebih belum diketahui komponen komposisinya seperti apa. Sehingga rasanya pun setiap ada cola lain, mungkin Pepsi itu rasanya masih berbeda. Sulit mencari rasa yang sama karena memang komposisinya itu dirahasiakan dan itu benar-benar dipegang oleh dua orang yang memang sudah disumpah dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Misalnya. Dan mereka kalau di Amerika itu mereka di negara bagian yang berbeda dan tidak boleh bersama-sama ketemu di pesawat. Dan bahkan dokumennya pun disimpan di tempat tertentu yang diketahui hanya oleh beberapa orang tertentu. Nah ini yang harus diupayakan dalam rahasia dagang. Jadi bagaimana informasi rahasia itu bernilai ekonomi. Contoh lain lagi misalnya ayam Suharti, misalnya ayam boberek. Nah itu kan mempunyai resep-resep khusus yang justru yang tahu itu hanya Ibu Soehartinya atau bobereknya yang tahu. Bahkan saya yakin Bu Soeharti suaminya pun tidak tahu bagaimana daripada resep ayam Soeharti itu yang enak, yang benar-benar enak, yang sesuai dengan selera konsumen mereka. Nah, kalau perlindungan varietas tanaman ini lebih kepada bagaimana varietas tanaman. Bunga satu bisa menjadi beberapa bunga yang berbeda dikawinkan misalnya atau dibuatkan suatu proses tertentu sehingga bunga ini menjadi bunga yang khas. Seperti kalau di Belanda itu ada bunga tulip itu ada beberapa varietas.
Nah ini yang di hak milik industri. Nah mungkin kalau kita lebih kaya mungkin dengan KI komunal ya, ada sumber daya genetik, ini lebih kepada tumbuhan, hewan, dan jasa ternik yang kita miliki. Contoh di sini ada tumbuhan tapak dara. Mungkin sederhana sekali kita lihat tumbuhan ini, tapi ternyata khasiatnya luar biasa. Ini bisa menyembuhkan kanker, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Kalau diolah benar-benar, bisa secara tradisional maupun secara modern. Jadi ini yang diharapkan kita bisa menggali. Di wilayah ini sangat kaya sekali, saya yakin kita bisa menggali kekayaan yang kita miliki untuk bisa diteliti misalnya oleh BRIDA, oleh mungkin perguruan tinggi yang ada di wilayah untuk bisa menjadi kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan atau dikomersialisasikan tentunya untuk keuntungan juga pendapatan di wilayah di daerah dan juga perputaran ekonomi yang ada di wilayah. Nah, kemudian setelah sumber daya genetik, ada juga pengetahuan tradisional. Ini misalnya jamu-jamu yang kita miliki. Bagaimana proses membuat batik. Nah, itu kan ada cara yang tradisional yang turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, ini juga menjadi kekayaan intelektual kita yang perlu kita terus kembangkan sehingga dia akan memberikan keuntungan ataupun keuntungan dan kesejahteraan bagi tentunya para kustodiannya bahasa komunitasnya supaya bisa ekonominya berkelanjutan dan budayanya juga berkelanjutan. Nah, yang terakhir dari komunal ini adalah ekspresi budaya tradisional. Ini yang sering kita lihat, ada tarian-tarian, cerita rakyat, musik-musik tradisional, permainan tradisional, alat musik tradisional, rumah-rumah tradisional, itu semua adalah ekspresi budaya tradisional. Kemudian bagaimana cara kita membrandingnya, kita memberikan merek. Nah, inilah yang sering kita ketahui bahwa ada indikasi geografis kemudian. Indikasi geografis ini fungsinya sama sebenarnya seperti merek. Hanya saja kalau merek itu lebih umum. Tapi kalau indikasi geografis ini suatu tanda atau simbol untuk suatu barang atau jasa, tapi dia ada faktor pengaruh produknya karena faktor lingkungan geografis, baik itu faktor alam maupun faktor manusia atau budaya. Jadi atau kombinasi dari keduanya. Nah, ini yang memberikan reputasi nanti, ada kualitasnya, karakteristik, sehingga ini yang menjadi salah satu kelebihan daripada suatu produk dikarenakan adanya karakter geografis yang dimiliki satu wilayah. Mungkin kita bisa ambil contoh di Bali ada kopi Kintamani misalnya. Nah itu ditanam di Kintamani. Begitu ditanam di Kintamani, kopi jenis Arabica ini rasanya unik gitu kan. Dan memang berbeda dengan kalau misalnya ternyata kopi ini ditanam misalnya di Bogor gitu, itu akan berbeda rasanya. Jadi memang di sini kopi Kintamani yang Arabica ini memang kalau di Kintamani rasanya spesifik. Jadi kalau orang misalnya ingin menjual, artinya menjual kopi Kintamani ini tentunya karena kopi Kintamani sudah didaftarkan indikasi geografis, tentunya kalau di luar dari daerah Kintamani tidak bisa. Yang dapat menggunakan untuk indikasi geografis kopi Kintamani itu nanti hanya yang berasal produk kopi yang berasal dari Kintamani tersebut. Inilah yang menjadi dasar untuk kemudian indikasi geografis ini menjadi branding untuk haki komunal sebenarnya lebih banyak ke arah sana. Jadi banyak sekali yang bisa kita olah di wilayah, tidak hanya kopi, makanan, pertanian, tapi juga alat produk-produk tradisional. Contohnya mebel di Jepara, bagaimana dengan ukiran Jepara, mungkin batik-batik dengan ada kampung batik, kita bisa kembangkan brandingnya dengan menggunakan indikasi geografis, dan ini nanti akan mendukung sekali terhadap ekonomi kreatif, sekaligus juga mendukung terhadap pengembangan pariwisata di satu wilayah. Oke, ini kita sudah mengenali bagaimana HKI ini, baik itu HKI personal maupun HKI komunal. Oke, ini perbedaannya. Kalau KI personal nanti kita lebih kepada hak individu dan atau badan hukum yang memiliki, tapi KI komunal itu lebih kepada komunitas lokal atau komunitas adat dan kemudian keuntungan kalau kita bicara KI personal itu ya biasanya ya individu badan hukum yang memiliki
hak tersebut. Tapi kalau KI komunal ini biasanya milik bersama komunitas. Misalnya komunitas Kopi Gayo. Nah, yang di wilayah Kopi Gayo tersebut, daerah Gayo tersebut, tentu akan mendapatkan keuntungan dari Kopi Gayo tersebut. Jadi misalnya pariwisata di sana dijalankan, kemudian hasil-hasil kebun kopinya bisa diekspor dengan nama Kopi Gayo, sehingga ini menjadi suatu jaminan kualitas bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari komersialisasinya, seperti itu. Nah kemudian kalau bicara ke personal itu kita lebih kepada proses-proses yang sifatnya tradisi, turun-temurun. Nah, beda dengan nanti yang KI komunal, yang personal. Kalau itu yang komunal itu yang diciptakan, dijaga, dipelihara secara tradisi, arti tradisional. Kalau KI komunal itu nanti lebih kepada yang berbasis tradisi, pada dengan cara modern, sorry ya, tidak berbasis tradisi dia, dengan cara modern, mungkin dengan pabrikasi, manufaktur dan sebagainya. Ini perbedaannya. Oke. Nah, kemudian cara memperolehnya bagaimana? Nah, ini penting juga nih cara memperoleh perlindungan KI. Pertama, ada yang harus didaftar. Kalau nggak didaftar, nggak ada perlindungan. Itu paten, merek, desain industri, desain tata letak terpadu, indikasi geografis, dan varietas tanaman. Kalau yang deklaratif tadi hak cipta, lalu yang melalui kerahasiaan itu rahasia dagang, dan ada juga yang melalui pengakuan tadi adalah KI komunal. KI komunal ini hanya cukup pengakuan dari negara, karena sebenarnya KI komunal ini sudah ada bahkan kadang-kadang sebelum negara merdeka. Kayak seni tari yang sudah tua dan sebagainya, yang ada di Bali, yang ada di wilayah Jawa, wayang, itu kan sudah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Artinya berdasarkan Undang-Undang Dasar kita harus mengakui bahwa itu adalah sebagai budaya kita. Dan inilah yang menjadi dasar kita mengakui bahwa kekayaan intelektual komunal ini harus dilindungi oleh negara dan salah satunya harus dikembangkan oleh komunitas. Satu kekayaan intelektual, satu produk itu tidak hanya satu perlindungan. Jadi kalau berbicara personal komputer di sini ada mereknya, misalnya Acer di mereknya ya. Desain industri ini tampilannya supaya lebih menarik. Kemudian paten di dalamnya ada invensi di bidang teknologi, ada IC-nya, peletakan integrated circuit-nya, elektroniknya di dalamnya. Yang ada IC-nya itu ada desain tata letak sirkuit terpadu sehingga komputer ini menjadi tidak besar. Kalau dulu mungkin sebesar lemari gitu ya, besar, dan sekarang cukup semakin kecil dan bahkan sudah bisa dipegang oleh kita, digenggam oleh kita, sudah mampu memiliki kemampuan seperti komputer yang besar. Nah, kemudian hak cipta di sini ada program komputernya, mungkin ada front page ataupun halaman-halaman yang sebagai penarik daripada wajah daripada komputer tersebut. Nah, ini juga sebagai karya seni dan juga sebagai karya sastra di dalam perlindungan kekayaan intelektual. Jadi satu produk bisa didaftarkan lebih dari satu kekayaan intelektual. Nah, ini undang-undang haki di Indonesia. Setiap haki ini ada undang-undangnya tersendiri. Subjeknya berbeda, objeknya berbeda, cara memperolehnya berbeda, syarat substantifnya berbeda, lama perlindungannya berbeda, dan sanksi pidananya pun berbeda. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Di sini ada 7 ya undang-undang kekayaan intelektual yang nanti bisa dipelajari ya, dan materi ini nanti saya tetap tinggalkan, saya sudah sampaikan di BPSDM dan nanti insya Allah masih dapat diakses ke depannya. Nah, kemudian juga berbicara haki, kita tidak berbicara hanya urusannya terkait dengan dalam negeri ya, aturan-aturan dalam negeri, tapi karena kita juga berlaku secara internasional, perlindungan artinya kita juga ada meratifikasi, mengaksesi, artinya kita juga mengadopsi pengaturan perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual. Apakah itu kekayaan intelektual dikaitkan dengan perdagangan misalnya, ada namanya World Trade Organization. Nah, di situ ada perjanjian TRIPS namanya. Perjanjian yang disebut dengan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Nah, itu dikaitkan perdagangan dengan haki. Ada juga yang dikaitkan dengan era digital saat ini dengan adanya internet. Kita juga sudah meratifikasi namanya WIPO Copyright Treaty. Kita juga sudah meratifikasi WIPO Performance Phonogram Treaty. Nah, ini dikaitkan dengan pengaturan di era digital untuk copyright misalnya.
Nah, kemudian juga kita sudah meratifikasi beberapa aturan teknis, misalnya klasifikasi untuk merek, klasifikasi untuk terkait dengan sekarang Locarno sebenarnya untuk desain industri ya, dan juga bagaimana kaitannya dengan pengaturan di dalam undang-undang hak cipta, undang-undang paten, merek dan sebagainya. Ini ada 14 yang sudah kita ratifikasi aksesi, dan ini menjadi dasar juga kita membuat undang-undang kekayaan intelektual. Oke, kalau tadi saya mungkin pengenalan umum, selanjutnya mungkin kalau eh, kita berbicara hak kekayaan intelektual, saya rasa lebih kita harus berpikir bahwa hak kekayaan intelektual ini adalah investasi. Jadi nilainya tidak akan turun, artinya dia akan bisa terus meningkat. Artinya begitu saya punya sertifikat merek, itu otomatis itu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu bisa berbeda nilai daripada ekonominya. Jadi sama seperti tanah, mungkin pada saat beli 100.000 per meter. Tapi begitu 2 tahun, 3 tahun kemudian sudah berkembang wilayahnya, itu bisa jadi 500.000 per meter. Kemudian mungkin ada jalan tol, bisa jadi 1 juta per meter. Nah sama juga seperti hak intelektual. Kita punya sertifikat merek, mungkin waktu daftar sekarang hanya 500.000 misalnya. Tapi kemudian setelah 5 tahun saya sudah menjalankan bisnis, sudah promosi, nggak mungkin sertifikat mereknya harganya 500.000. Bahkan mungkin kita akan menjual dengan sangat tinggi sekali. Contoh saja kopi kenangan misalnya. Pada saat didaftar mungkin tahun pertama 1,8 juta. Tapi apakah setelah sekarang berjalan lebih dari 5 tahun dia akan menjual sertifikatnya dengan nilai 1,8 juta? Nggak mungkin. Pasti dia akan menilai satu sertifikatnya bisa ratusan juta kalau mau beli merek mereka seperti itu. Ini adalah nilai investasi. Selanjutnya kita contohkan pertama bahwa kekayaan intelektual ini adalah menggunakan nilai tambah dari satu sumber daya alam menjadi produk yang jadi. Mungkin kalau saya kasih contoh di sini kita bisa lihat bahan mentah, mungkin kayu ya, batang-batang kayu yang masih mentah, mungkin kalau dinilai 1 meter kubiknya hanya 500.000. Tapi begitu kita buat jadi balok-balok, misalnya ada kaso, ada reng, ada yang ukurannya 12 kali 6 dan sebagainya. Nah itu mungkin harganya per meter kubiknya jadi lebih tinggi lagi, mungkin 3 juta. Nah bagaimana kemudian kayu ini kita olah lagi jadi kursi. Mungkin nilai 1 meter kubik ini menjadi 4 kali lipat. Bisa jadi produk jadinya itu set meja makan 12 juta. Padahal hanya menggunakan 1 meter kubik kayu yang sama. Jadi inilah kita bisa berikan gambaran bagaimana nilai tambah yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tadinya harganya mungkin menjadi kecil kalau kita tidak olah menjadi dari bahan mentah, tapi begitu kita olah jadi barang jadi dia akan berlipat-lipat. Ini konsep tambahan nilai. Nah, contoh lainnya adalah dari kekayaan intelektual ini kita bisa dapat royalti. Ini contoh misalnya kita tahu ya, yang Coca-Cola ini, kaleng Coca-Cola itu cara bukanya. Kalau dulu pertama kali kalau kita mau buka Coca-Cola itu kan buka langsung dibuang untuk alat tutupnya. Tapi begitu ada penemuan baru, invensi baru, teknologi sederhana, begitu dibuka, tlak langsung dilipat. Sehingga nggak perlu lagi kita buang, tangan kita juga aman, nggak luka dan sebagainya. Nah ini yang menjadi nilai tambah dan ini ditemukan diinvensi oleh seseorang yang sebenarnya bukan orang yang ahli dalam bidang teknologi, orang-orang yang mungkin ya pelaku usaha dan sebagainya karena pengalaman dia ada ide seperti ini, kemudian ini disampaikan ke industri Coca-Cola. Yang terjadi adalah begitu diadopsi teknologi ini, bisa dibayangkan tanpa kerja dia dalam sebulan dari 1.000 misalnya, dari sejuta lah ya, sejuta kaleng dia bisa mendapatkan ratusan juta royalti. Nah itu yang bisa terjadi kalau kita bisa mampu memanfaatkan kekayaan intelektual ini. Jadi dengan sertifikat patennya dia bisa mendapatkan keuntungan di beberapa negara, tidak hanya di satu negara, di Inggris, di Indonesia, di Amerika, yang semuanya didaftarkan patennya sehingga secara bersama-sama dilindungi. Dan itulah yang akhirnya
banyak sekali para inventor-inventor ini kerjaannya cuma meneliti dan kemudian mereka mendapatkan sertifikat paten dan justru mereka dapat keuntungan dari royalti yang dihasilkan dari industri yang menggunakan paten mereka. Ini royalti. Kemudian ada nilai ekonominya juga. Misal saya contoh nih kayak Coca-Cola nih, kan bisa dijual belikan. Misalnya Coca-Cola dia membeli Ades waktu itu kalau di Amerika ya nih. Dia membeli merek tersebut sekitar 575 juta dolar untuk memperluas minuman non soda mereka. Coba dibayangkan 575 juta dolar untuk membeli satu merek. Gitu. Itu nilai yang sangat tinggi. Nah, di Indonesia juga sempat dilakukan melalui lelang. Hanya saja sayangnya yang Nyonya Menir ini nilainya sangat tidak memuaskan. Dari 72 merek dagang hanya dihargai 10 miliar. Padahal pembukaannya tadinya diharapkan 200 miliar. Nah, mungkin ini juga salah satu juga pelajaran bagi kita. Mungkin pada saat menjual suatu merek, jangan pada saat pilot. Ini kan karena pada saat pilot sehingga orang bisa menawar lebih rendah daripada yang yang dinilai sebetulnya. Ini salah satu contoh misalnya Nyonya Menir, walaupun demikian punya nilai. Tidak dinilai bahwa satu merek ini hanya 1,8 juta, tapi masih lumayan lah gitu, masih ada nilainya. 72 merek ini 10 miliar. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa ini mempunyai nilai ekonomi gitu ya. Nah, saya selalu menyamakan bahwa nanti kita pada saat sosialisasi di wilayah misalnya bahwa haki ini sama dengan hak kepemilikan tanah. Jadi sertifikat haki dengan sertifikat tanah itu sama. Bedanya hanya kalau haki tidak berwujud, kalau kepemilikan tanah itu berwujud. Kita bisa lihat tanah ada di mana lokasinya, batasnya seperti apa. Tapi kalau haki kita berbicara batasnya, begitu bicara lukisan kita hanya bisa membatasi lukisan yang apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang dilukis. Tidak bisa tidak bisa keluar dari lukisan tersebut. Jadi memang disinilah yang berbeda antara kepemilikan tanah dan haki. Seperti contohnya juga misal teknologi yang mana yang baru. Nah itu juga tidak bisa dilihat secara hanya dengan mata, tapi harus kita juga ungkapkan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya baru kita bisa melihat batas-batas teknologi tersebut. Nah bedanya kalau di Haki ini ada lingkup transaksi yang dimungkinkan internasional. Sehingga kemungkinan besar kita memperoleh devisa dari kekayaan intelektual ini akan lebih potensi. Nah kita bisa tahu bahwa negara-negara maju mereka justru memperoleh devisa itu banyak dari kekayaan intelektual. Jadi lebih dari 30% itu kekayaan intelektual itu bisa memberikan kontribusi kepada devisa suatu negara yang sudah maju. Kalau di Indonesia nanti kita lihat mungkin kontribusi masih sangat kecil, mungkin sekitar hanya 7% ya kita untuk kontribusi terhadap PDB kita. Ini juga menjadi PR di wilayah karena sebenarnya kekayaan intelektual yang ada di Indonesia itu ada di wilayah atau di daerah. Jadi memang peran Kanwil inilah salah satunya yang nanti harus mampu memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di wilayah, kepada Pemda dan juga perguruan tinggi yang ada di wilayah. Nah ini contoh investasi seperti Alfamart, mungkin di tahun 89 mereka hanya pendaftaran 300.000, tapi begitu mereka 10 tahun kemudian mereka berkembang di Indonesia sudah banyak outletnya, 22 ribuan outlet, dan nilainya mungkin sudah tidak 300.000 lagi kalau orang mau beli sertifikat mereknya bisa jadi 500 miliar untuk membeli mereknya saja misalnya. Nah kemudian sekarang sudah berkembang bahkan sampai ke luar negeri di Filipina, di ASEAN. Ada 2.000 gerai dan kemudian ini juga menjadi potensi produk-produk Indonesia yang bisa diekspor keluar. Nah dengan adanya ekspansi ini kemudian nilai mereknya pun akan lebih tinggi lagi. Sertifikat mereknya kalau kita beli tidak mungkin lagi 500 miliar, mungkin lebih meningkat karena di luar negeri pun sudah diakui bisa 1 triliun. Sama seperti tadi yang Ades itu sudah lebih berapa triliun dia dibeli oleh Coca-Cola. Karena memang nilai mereknya bukan saja nilai di lingkup nasional perkembangannya, tapi juga di lingkup internasional. Jadi ini salah satu yang bisa kita lihat bahwa hak ini sebagai investasi. Nah, karena haki bisa jadi investasi, maka ada nilai aset ekonomi.
Nah, kita ada undang-undang, ada PP 24 tahun 2022 bahwa sertifikat kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan jaminan. Nah, ini nanti menjadi salah satu PR juga. Sebenarnya sertifikat haki ini bisa menjadi jaminan ke bank. Untuk misalnya satu usaha, pelaku usaha kekurangan, misalnya kekurangan modal misalnya, bisa menggunakan sertifikat mereka untuk diagunkan atau dijaminkan ke bank. Nah, ini sudah ada, nanti kita ada PP 24 tahun 2022 yang tentunya melibatkan beberapa kementerian terkait. Tapi memang ini diinisiasi oleh teman-teman dari Kementerian Parekraf pada tahun 2022 tersebut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang sudah berlaku. Jadi ini nanti bisa menjadi salah satu PR juga teman-teman di wilayah untuk bisa mensosialisasikan ini dengan mungkin dengan OJK atau dengan Himbara ataupun juga dengan para UMK dan lain-lain dengan Pemda untuk bisa melaksanakan IP financing atau eh, istilahnya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Jadi berbicara tadi investasi tentunya otomatis ini akan memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa berbicara pembangunan haki ini sistem ada 5 sebenarnya. Dari mulai tahap pengenalan haki, KI, pengenalan perolehan haki, nanti manajemen KI. Artinya dalam manajemen KI ini sudah diterapkan dalam bisnis, dalam manajemen bisnis. Kemudian haki juga sudah mempunyai nilai ekonomi, dijadikan aset. Dan terakhir, begitu dia sudah jadi aset, tentunya dia akan menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi. Nah, ini yang diharapkan ke depan ini dapat membantu kita untuk meningkatkan Indonesia menjadi negara yang maju, artinya negara yang lepas namanya dari perangkap negara berkembang atau middle income trap, atau jadi kita akan menjadi negara yang maju. Nah, salah satu syaratnya kalau kita melihat nanti beberapa negara adalah memang dari kekayaan intelektual ini. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca bagaimana ciri dan fokusnya dari tiap-tiap levelnya. Dan intinya bahwa setiap negara itu akan berada di level-level yang berbeda. Mungkin Indonesia belum sampai tahap yang tadi yang ketiga ya. Kita masih manajemen KI itu masih sesuatu yang masih kita merangkak lah. Mungkin kita masih berada di level ya pendaftaran haki, masih mengejar permohonan jumlahnya berapa. Jumlah pendaftaran paten berapa, jumlah pendaftaran pencatatan hak cipta berapa. Kita masih mengejar seperti itu. Padahal harusnya kita sudah mulai meningkat ke level yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini indikatornya. Nanti bisa dibaca. Jadi nanti kami juga dari DJKI akan menerapkan dari tiap wilayah itu akan berbeda-beda level jadinya. Ada 5 level, ini sudah kami formulasikan kemarin di akhir tahun, bahwa akan ada level 1 mengetahui KI, misalnya level 2 memahami KI, level 3 mendaftarkan KI, level 4 perlindungan KI, level 5 hilirisasi KI. Nah, ini sudah kami coba di beberapa provinsi, ada 4 ya. Nah, setelah diuji cobakan ada 5 level, ada 5 provinsi ya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak misalnya contoh Kepulauan Riau berada di posisi masih mengetahui KI misalnya. Tapi Sumatera Selatan dia agak lebih tinggi, dia udah lebih kepada mendaftarkan KI. Berbeda lagi dengan Sulawesi Selatan, dia lebih kepada perlindungan KI. Dan Jawa Timur sudah mulai hilirisasi. Jadi sudah ke arah industri dan sebagainya, udah diekspor dan sebagainya, di dalamnya memang haki ini sebagai salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayahnya. Ini yang nanti akan kami terapkan, jadi setiap provinsi yang levelnya berbeda tidak akan bersaing, artinya akan berbeda antara level yang 1 dan level yang 3 misalnya, tidak akan bersaing, sehingga nanti ada masing-masing kriterianya masing-masing yang harus diterapkan di provinsinya, di kanwil masing-masing. Ini contoh kalau kita lihat bagaimana negara maju. Kalau negara maju, Amerika contohnya, mereka kontribusi KI terhadap PDB sudah 38,2%. Indonesia ini masih 7%. Nah, ini artinya kita masih sangat kecil ya untuk
masih banyak PR. Nah, biasanya kalau negara maju kontribusi harus di atas 30%. Kemudian pendaftaran paten pun kalau di kita masih di bawah 50%. Kalau di negara yang maju itu industri mereka pasti di atas 50% pendaftaran paten domestiknya. Nah, itu kita bisa lihat China sekarang sudah mencapai 92%. Jepang 59% pendaftar paten untuk domestik. Bagaimana Indonesia? Nah, Indonesia ini kita masih di tahun 2022 ya kalau nggak salah ini. Nah, ini masih di 15,13%. Tapi kalau nggak salah di tahun 2023-2024 ini terus meningkat. Sudah mencapai mungkin 17%. Nah, ini juga menjadi PR kita sama-sama bagaimana kenapa ada POS, misalnya program-program paten di wilayah, bagaimana paten drafting dibantu di wilayah, dan kemudian bagaimana pemanfaatan paten, ada sentra-sentra KI ataupun LPPM di universitas di wilayah itu kita bantu untuk bisa dikembangkan. Karena untuk mengejar ini, bagaimana supaya kita menjadi negara yang lebih maju dengan industri kita. Ini salah satunya kita mengejar target bagaimana pendaftaran domestik untuk paten yang biasa ini di atas 50%. Kita bisa lihat dari sini bahwa kita masih sangat kurang, walaupun kita memiliki perguruan tinggi yang banyak, lebih dari 4.000 ya. Oke. Ini jadi kuncinya sebenarnya hilirisasi yang kita harapkan di wilayah, karena kita punya potensi populasi, dan kita juga punya bahan baku untuk hilirisasi, lalu digitalisasi sudah mulai harus berjalan, inovasi kita ada. Nah, kunci daripada kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini adalah salah satunya melalui kekayaan intelektual. Dan program Presiden adalah dengan Asta Cita. Kalau kita lihat dari 8 Asta Cita itu, erat kaitannya dengan kekayaan intelektual. Nah, ini salah satu juga potensi di wilayah, yaitu adalah wisata. Nah, bicara wisata tentunya saya yakin seluruh daerah mempunyai potensi yang besar untuk ini, hanya saja kalau pengalaman saya di beberapa, saya sebagai Kadif misalnya di Bengkulu ataupun Jawa Barat, memang kuncinya adalah kita belum mampu mengelola bagaimana supaya wisata ini bisa hidup terus berkelanjutan di satu wilayah. Itu yang perlu sinergi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan bahkan sekarang diperlukannya media. Nah, ini perlunya ada integrasi, integrated IP tourism concept, yang kemudian kita bisa lihat juga kunci daripada wisata ini ada sebenarnya tiga faktor ya, wisatawannya, geografis, dan industri pariwisata. Kita bisa mendukung banyak dari industri pariwisata. Artinya banyak potensi produk ekonomi kreatif yang ada di wilayah itu bisa kita dorong dari kanwil-kanwil, membantu bagaimana dilindungi, dan juga kemudian kita bantu juga bagaimana mereka memberikan gambaran kepada mereka bagaimana kemudian perlindungan ini akan memberikan kontribusi ekonomi terhadap pembangunan di daerah seperti itu. Nah, jadi produk, jasa, aktivitas yang ada di situs wisata itu sebenarnya salah satu didukung oleh kita melalui industri pariwisata. Secara tidak langsung, Mbak, kalau industri pariwisata ini menarik, wisatawan itu datang langsung membawa devisa pasti kan. Kemudian dia beli barang kita, devisa langsung masuk, dia tertarik dengan barang kita, misalnya dia beli kopi Gayo, tertarik dengan kopi Gayo, dia kembali ke Eropa, akhirnya apa yang terjadi? Kopi Gayo itu nanti akan diminta untuk diekspor juga ke Eropa. Nah, ini yang kemudian bisa berkelanjutan. Mungkin di kopi yang di Sumatera Utara, di Bengkulu, di Lampung, Jawa Barat. Nah, itu bisa seperti itu, dimulai dari wisata, tapi kemudian berakhir dengan satu proses berkelanjutan untuk transaksi terkait dengan devisa yang masuk ke dalam negara. Yang itu yang justru devisa inilah kunci sebenarnya bagaimana negara maju menghitung suatu kemajuan di suatu negara. Bukan hanya sekedar di dalam, tapi bagaimana nilai rupiah, nilai uang yang masuk itu ke dalam negara kita berupa devisa. Ini yang bisa kita lakukan melalui kekayaan intelektual. Ini contoh-contoh misalnya yang sudah mulai melakukan di Bali itu ada di Karangasem ada produk indikasi geografis yang menggunakan indikasi geografis Garam Amet. Nah, itu bisa mereka buat wisata di sana, ada garam center atau pusat garam Amet dan sebagainya. Turis-turis bisa ikut untuk proses dalam pembuatan garam. Dan ini menjadi daya tarik pariwisata. Dan dibantu juga untuk packaging dan sebagainya, branding untuk mereka bisa diekspor ke Eropa.
Nah, kalau di Eropa sendiri kita bisa lihat di Belanda itu ada Gouda cheese, ada Gouda namanya. Gouda cheese. Gouda cheese itu dari daerah Gouda. Itu kalau kita ke sana itu adalah tempat untuk turisme wisata. Jadi macam-macam permainan segala macam. Dan ini menjadi tujuan turis di mancanegara. Bisa dibayangkan di satu desa tersebut mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada mungkin satu provinsi di kita gitu kan. Hanya dengan mereka membuat situs pariwisata dan kemudian melindungi kejunya melalui indikasi geografis, Godacis. Nah ini nilai-nilai ini yang mereka bisa kembangkan, kemudian sinergi kolaborasi, pemerintahnya ikut serta, di sana juga pelaku usaha ikut serta, komunitas ikut serta, medianya jalan, dan kemudian juga perguruan tingginya juga meriset terkait dengan bagaimana kemudian CIS ini bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang bermanfaat. Ini contoh yang untuk pemanfaatan di wilayah mungkin ya. Nah, sama juga ini di Gruyère, Swiss, di Swiss. Ini satu desa yang kalau kita lihat desanya biasa saja, nggak banyak dia pembangunan yang terlalu signifikan, tapi mereka bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada di industri cheese mereka yang ada di desa tersebut di Gruyère. Nah, ini juga penghasilan sangat besar. Income devisanya sangat besar untuk satu desa Gruyère Swiss ini. Nah, ini karena kita di Indonesia ini ada program desa wisata, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu potensi yang bisa kita bantu untuk dikembangkan dengan perlindungan-perlindungan kekayaan intelektual. Dan mungkin teman-teman di Kanwil bisa mendekati dinas-dinas terkait ataupun ke pemda-pemda terkait untuk mengembangkan bagaimana wisata di mereka itu harus memberikan daya tarik dan bisa berkelanjutan, tidak hanya sekedar bagus, indah, tapi tidak ada sinergi kolaborasi. Ini yang diperlukan di wilayah. Oke. Nah, kemudian untuk itu apa yang kita perlukan untuk berkelanjutan? Ada yang namanya disebut dengan ekosistem kekayaan intelektual. Nah, ekosistem kekayaan intelektual ini sebenarnya hanya ada tiga elemen sebetulnya. Dia ada kreasi, ada proteksi, ada utilisasi. Kita menghasilkan karya, kita lindungi, kita manfaatkan. Tiga ini saja sebenarnya kuncinya. Kreasinya kreatif, inovatif, lalu perolehan, ada kemudian diproteksi, dilindungi. Nah, di situ kita bagaimana memperoleh haknya, mengelola hak dan menegakkan haknya. Kemudian kita manfaatkan, bisa untuk komersial, pemanfaatan yang bersifat komersial, bisa juga untuk pemanfaatan yang untuk kepentingan publik. Jadi roda ini akan berputar terus, kita lihat, dan apa yang terjadi dengan sinergi dan kolaborasi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah kuncinya sebenarnya di wilayah kita berupaya untuk memutarkan ekosistem kekayaan intelektual. Mungkin ini yang menurut saya perlu dipahami, kita merubah paradigma bahwa kekayaan intelektual itu bukan hanya sekedar proteksi atau perlindungan, tapi juga kita harus merangkul seluruh elemen lainnya yaitu kreasi dan pemanfaatannya. Jika roda ini berputar, otomatis perlindungan ekonomi akan perlindungan kekayaan intelektual akan terus meningkat. Dan itu sudah terbukti bagaimana China, bagaimana negara maju, semakin komersialisasi mereka bisa manfaatkan kekayaan intelektual, semakin tinggi pendaftarannya, bukan semakin menurun. Bahkan kalau kita lihat, pada saat COVID pun justru meningkat. Karena disitulah peran kekayaan intelektual sangat berperan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, mungkin ada potensi di wilayah yang harus kita dekati, yaitu perguruan tinggi. Nah, ini juga salah satu yang harus didekati. Kenapa? Karena berbicara perguruan tinggi, salah satu dari Tridharma itu adalah akhirnya ujung-ujungnya bagaimana menjawab kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat. Artinya bagaimana kemudian penemuan hasil-hasil karya di universitas ini nanti bisa dikomersialisasikan untuk industri, untuk dipasarkan. Artinya itu menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi. Demikian pula terkait peran komersialisasi teknologi ini juga di perguruan tinggi. Artinya ada alih teknologi di sana, ada intermediasi teknologi, artinya ada jembatan bagaimana invensi ini, kemudian ada intermediarnya, ada penghubungnya, kemudian ke industri. Baru dikomersialkan teknologi tersebut menghasilkan satu karya. Sebagai contoh mungkin di IPB yang sudah melaksanakan, IPB dengan hasil invensinya, misalnya, Institut Pertanian Bogor ya, kemudian mereka membuat sendiri
justru perusahaan di luar daripada IPB yang bersifat komersil. Jadi semua hasil invensi tersebut bisa disalurkan ke tempat PT-PT perusahaan komersil mereka untuk dijualkan atau dipasarkan. Ini menjadi salah satu siklus juga mereka. Membantu juga hasilnya nanti ada royalti buat peneliti dan juga ada untuk perusahaan komersialisasinya, untuk universitasnya juga ada. Jadi ada royalti yang dibagi dari sana. Nah ini yang diharapkan bisa terus menerus dan bisa diterapkan juga di perguruan tinggi lain di wilayah. Nah ini menjadi PR juga bagi teman-teman di wilayah untuk mendorong hal tersebut. Jadi mereka harus ada namanya disebut nanti inkubator, ada juga yang namanya teknopark atau science and technology park atau namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, taman ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu komersialisasi dari kekayaan intelektual. Nah intinya ada manajemen kekayaan intelektual, nanti mereka punya sentra kekayaan intelektual, ada fasilitas riset, ada komersialisasi dan R&D ataupun lembaga pengembangan dan penelitian yang berkelanjutan. Nah, 4 ini yang perlu kita dorong untuk bisa dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah di Indonesia. Nah, bagaimana peran DJKI di dalam ekosistem KI? Tadi ada perolehan hak, di DJKI itu ada pendaftaran dan pencatatan KI, lalu ada database KI, lalu untuk pengelolaan KI, di situ kita juga melatih kapasitas stakeholder, melatih UMK, melatih teman-teman di Kanwil juga internal dan sebagainya. Lalu pemanfaatan data dan informasi KI dan dukungan promosi KI. Kita mengedukasi, kita mendiseminasi KI. Nah ini di dalam pengelolaan KI yang menjadi peran DJKI. Dan terakhir ada penegakan hak KI. Nah ini biasanya di upaya terakhir kalau ada case misalnya. Tapi sebelumnya kita lebih mengutamakan kepada preemptif dan preventif. Kita mengedukasi dan mencegah pelanggaran. Dan kalaupun penyelesaian kasus, kita lebih mengarah kepada mediasi terlebih dahulu, barulah kalau tidak ketemu mediasi, dilanjutkan dengan proses pengadilan misalnya. Nah kita juga ada tim yang namanya penyidik pelanggaran, artinya ada PPNS di sana yang akan membantu dan di wilayah kita berharap sudah ada PPNS yang standby ya, jika ada kasus KI bisa membantu dan memang terdata masih ada sekitar 6 mungkin ya. 6 wilayah yang tidak memiliki PPNS dan ini menjadi PR dari DJKI untuk melatih teman-teman yang di Kanwil untuk mengikuti pelatihan PPNS ke depannya. Jadi peran Kanwil ada 2 sebenarnya dari aspek hukum, ya mungkin kita lihat bahwa nanti teman-teman Kanwil akan mendampingi kalau ada kasus-kasus KI, misalnya konsultasi, pendaftaran, ada penegakan hak, misalnya masalah sengketa, dan juga terkait dengan regulasi dan mendorong juga mungkin Pemda-Pemda untuk membuat peraturan atau perda terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual. Ini perlu di sini kapasitas SDM yang mengerti ilmu hukum dan pengetahuan KI tentunya. Nah, selain itu ada juga hal penting karena kita memasarkan produk-produk kita seperti merek, paten, hak cipta dan sebagainya, tentu kita akan melakukan dengan pendekatan pemasaran. Jadi aspek bisnisnya teman-teman di sana juga sebagai pemasar juga, sebagai promotor dan harus melakukan sosialisasi, edukasi untuk masyarakat yang ada di wilayah. Dan kapasitas SDM ini tentu harus dibekali dengan ilmu pemasaran. Jadi ini yang ke depan ini nanti kita akan berikan penguatan untuk Kanwil sekaligus peran Kanwil yang lebih kuat baik dari aspek hukum maupun dari aspek bisnisnya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini mungkin ya. Strategi implementasinya nanti yang pertama mungkin Haki adalah investasi bukan beban biaya atau cost. Ini harus paradigma yang harus ditanamkan. Lalu harus ada database konsumen, jadi begitu kita sosialisasi bukan hilang begitu saja, atau kita pergi ke satu wilayah, ke komunitas bukan begitu saja, tapi harus ada database, dijadikan database konsumen. Lalu sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, nah ini juga penting ke konsumen, jadi kita dengan database itu kita bisa berkelanjutan untuk melayani mereka. Lalu layanannya lebih proaktif dan interaktif, tidak reaktif, artinya kita harus kejar bola, menjemput bola, seperti itu. Lalu bekerja sama juga dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di wilayah, misalnya BRIDA, perguruan tinggi. Lalu kita kolaborasi program ekosistem KI dengan KL terkait di wilayah, misalnya dengan Dinas UMK, Koperasi, Pariwisata, dan sebagainya.
Nah kemudian domestic IP go to internasional. Jadi harus mulai berpikir bagaimana haki ini go internasional. Kalau cerita KI memang harus agak bisa lama, bisa berhari. Ini masih singkat. Oke, jadi kita upayakan bagaimana di wilayah mereka mempunyai potensi KI mereka bisa go internasional. Mungkin dengan pendaftaran merek di negara lain, pendaftaran paten di negara lain, ini menjadi PR-PR juga kita. Kemudian KI sebagai aset yang dijaminkan, pemanfaatan KI melalui lisensi misalnya, ini juga harus tetap digalakkan. Kita lihat bagaimana peran lisensi ini sangat besar pada saat pada saat COVID. Misalnya bagaimana sekarang kita lihat Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Mixue, walaupun dia dari Mixue ini kan dari China ya, dari Tiongkok franchise-nya. Tapi dia bisa mulai merambah di sini. Nah, kita bisa melihat bagaimana lisensi ini sebagai basic transaksi dari franchise sebenarnya. Jadi begitu bicara franchise di dalamnya adalah lisensi, bisa lisensi merek, bisa lisensi rahasia dagang. Nah, ini juga perlu disosialisasikan ke wilayah bahwa dengan lisensi ini bisa membantu mereka untuk berbisnis secara berkelanjutan tanpa harus bekerja keras, karena begitu mereka memfranchise memberikan royalti kepada pihak lain, otomatis akan berjalan. Ya, hanya kita tinggal melatih dan mengawasi saja. Yang terakhir adalah SDM Kanwil dengan kemampuan teknis dan marketing. Ini yang menjadi strategi ke depan untuk Kanwil Kemenkum. Nah, kemudian mungkin salah satu contoh bagaimana saya waktu di Bengkulu, mungkin teman-teman Bengkulu tahu ya, saya mencoba untuk menggali salah satu desa wisata. Jadi saya berbalik, saya ingin sebelum kita ke Pemda, seharusnya kita mencoba untuk ke beberapa potensi-potensi KI misalnya. Nah, waktu itu saya mencoba di desa wisata di 4 suku Menanti, itu bagaimana potensi-potensi mereka digali dengan ekosistem KI intelektual. Ternyata setelah kita masuk di sana, mereka sudah punya ada logo desa mereka. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan branding untuk merek kolektif misalnya. Dikelola oleh pemerintah desa. Mereka punya jeruk gerga sebenarnya. Gerga yang memang khas kalau ditanam di sana, berbeda jenis jeruk gerga yang ditanam di Sumatera Selatan misalnya. Itu ada perbedaan, misalnya ada perbedaan kimia lah dari tanahnya, dari ini geografisnya. Dan ini belum didaftar. Lalu apel yang mereka bawa dari Malang bibitnya ditanam di sana berbeda ternyata. Baik dari rasa, dari kekerasannya gitu kan. Bahkan dari besarnya pun berbeda. Nah, ini juga berarti kan ada unsur alam yang berbeda walaupun dengan bibit yang sama. Ini juga menjadi potensi indikasi geografis. Kemudian kopi Robusta Rejang Lebong, kalau ini sudah didaftarkan sebagai IG yang kemarin juga sudah menjadi kualitas yang diekspor juga ke Eropa. Lalu juga ada karnaval-karnaval yang mereka adakan setiap tahun atau semacam perayaan-perayaan budaya yang tiap tahun, dan ini bisa menjadi branding mereka, menjadi daya tarik wisata mereka. Nah, ini kita bisa gali mereka seperti ini, dan barulah mungkin setelah kita gali kita bisa sampaikan mungkin ke dinas terkait, ke dinas pariwisata, ekonomi kreatif, atau ke Pemda terkait. Kita berkoordinasi bahwa ada potensi-potensi yang mereka miliki yang perlu mereka kembangkan. Jadi kadang-kadang perlu kita balik, kalau kita ke Pemda, mungkin teman-teman Pemda sendiri masih perlu sosialisasi. Mereka akan sulit untuk membantu kita mencarikan target-target kita untuk yang bisa memperoleh perlindungan kekayaan intelektual misalnya. Karena mereka sendiri masih membutuhkan edukasi. Nah, dengan kita masuk ke target-target terlebih dahulu, setidak-tidaknya ini membantu mereka. Ini loh ada target misalnya kita ke Pemda Rejang Lebong misalnya, di sana ada, kita katakan bahwa di desa Anda ini ada, di wilayah Anda ada desa yang potensi gitu kan, yang bisa dikembangkan menjadi desa devisa atau sebagainya. Dan memang ternyata setelah saya tanya juga kepada desanya, mereka belum pernah ikut sosialisasi KI di Pemda. Nah, ini kan menjadi PR juga loh, kenapa mereka tidak pernah ikut. Dan bahkan mereka tidak mendaftarkan merek mereka yang sudah mereka jual barang mereka yang menggunakan merek yang sudah mereka jual di online. Itu tidak didaftarkan merek. Nah, berarti kan masih perlu.
Dan bahkan begitu kita bicara biaya, sebenarnya mereka punya biaya. Misalnya untuk indikasi geografis 450.000 bagi mereka bisa langsung. Cuma memang karena kesulitan deskripsi mereka perlu didampingi seperti itu. Nah, daripada kita mungkin harus menunggu dari Pemda agak lama untuk pembiayaannya. Dengan eh, langsung ke desa wisata ini kita bisa tahu potensi mereka sekaligus potensi-potensi yang bisa digarap dan itu justru nanti membantu teman-teman Pemda untuk bisa mengembangkan KI mereka di wilayah dengan bantuan kita. Jadi kita balik bisa dari tidak ke Pemdanya dulu tapi ke target yang sudah kita ketahui. Nah, untuk itu DJKI di tahun 2025 ini dalam rangka memajukan ekosistem kekayaan intelektual ini ada namanya catur program unggulan atau CPU. Yang pertama jelajah kekayaan intelektual, yang salah satunya bagaimana nanti kita berkunjung ke misalnya ke pesantren, perguruan tinggi dan sebagainya dan insya Allah Pak Dirjen pada 2 hari ini akan ke Jawa Timur dan beliau akan mengunjungi salah satu pesantren. Nah, ini salah satu juga daripada program jelajah kekayaan intelektual. Kemudian kawasan berbasis KI, mungkin ada kawasan yang di sana ada kerajinan tertentu, ada hak cipta tertentu yang dilindungi gitu kan, yang bisa dikembangkan ekonominya. Misalnya di Jogja yang saya lihat sudah berjalan di Wukisari ya kalau nggak salah itu desanya sudah berjalan dengan kerajinan-kerajinan batik dan sebagainya. Nah, kemudian mobile API klinik, akselerasi penyelesaian permohonan KI ini 4 hal yang menjadi program unggulan daripada DJKI. Kemudian ada catur program prioritas, ini lebih kepada penegakan hukum kekayaan intelektual, peningkatan permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi, diseminasi, pengembangan kompetensi SDM, dan transformasi layanan digital. Nah, dari sinilah kemudian diturunkan nanti di perjanjian kinerja ada 2. Jadi yang sasaran kinerja pertama terwujudnya penegakan HKI di wilayah dan yang kedua meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah. Dan nanti ada indikatornya yaitu persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI 30% targetnya. Dan kemudian di target kedua ada 2, persentase masyarakat memahami KI 70% dan persentase peningkatan permohonan KI di wilayah yaitu 20%. Dan terakhir kita bisa lihat bagaimana usulan tarjanya ada 7 nanti ya. Ada optimalisasi penanganan pelanggaran KI di wilayah, sertifikasi perbelanjaan berbasis pusat perbelanjaan berbasis KI, peningkatan dan pemanfaatan indikasi geografis, partisipasi KI dalam kegiatan pameran. Nah, ini nanti semuanya untuk mendukung baik catur program unggulan maupun prioritas. Dan yang kelima itu ada inventarisasi kandidat kawasan karya cipta dan atau kawasan desain industri, peningkatan pemahaman pendaftaran hak cipta, pencatatan hak cipta, desain industri dan pencatatan kekayaan intelektual komunal bagi ke pemangku kepentingan di wilayah daerah, mendorong peningkatan permohonan daerah permohonan paten di daerah dan mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek di wilayah. Nah, ini yang akan kita usung nanti di wilayah, ada 8 tarja untuk mendukung catur prioritas unggulan, prioritas program unggulan dan juga catur program prioritas. Saya rasa demikian, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Drata selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.